Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah salat maghrib yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syukur kita dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita atas karunia, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang terus dilimpahkan kepada kita, yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Termasuk sampai malam hari ini Allah masih memberi kita kehidupan, umur dan kemudahan menjalankan bermacam kegiatan, aktivitas dan pekerjaan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan menjalankan ibadah yang sangat agung, yaitu salat wajib 5 waktu, yang pada kesempatan petang hari ini kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sungguh merupakan nikmat yang sangat besar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan duduk bermajelis ilmu, bersabar sejenak sambil menunggu datang waktu sholat isya dengan niat untuk thalabul ilm. Insyaallah taala kita bacakan beberapa nasihat yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga yang kita lakukan semua ini sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita dan ibadah kita, dan semoga menjadi bahagian dari amal kebaikan dan amal soleh kita yang membawa kebaikan dan manfaat bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih setia mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan baru ibu-ibu, yaitu bulan Safar. Kita berada pada awal-awal bulan Safar 1446 Hijriah. Tentu ini merupakan kebahagiaan bagi kita, masih diberi waktu. Mari kita sisihkan untuk beribadah terus kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita lanjut bab ke-20 dalam catatan saya. Sekarang bab 20. Karena bab terakhir yang kita baca dalam bab 19, bab orang yang merintis kebaikan akan mendapatkan pahala dirinya dan pahala orang-orang yang beramal mengikuti dirinya. Nah, pada bab ke-20 dalam kitab Riyadhus Shalihin ada babu ad-dilalati ala khairin. Bab tentang apa? Menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain berbuat baik, memberitahu orang lain tentang kebenaran, wa du'ai ila hudan, mengajak, mendakwahkan kebenaran, petunjuk, ilmu kepada orang lain, kepada seluruh umat. Atau sebaliknya, orang yang mengajak kepada keburukan juga akan menanggung risiko dan sanksi dosa
Kalau ada orang mengajak kebaikan, dia pun dapat pahala ibu bapak. Sebaliknya, orang yang menunjukkan dosa, keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, dia dapat dosa plus dosa orang yang melakukannya. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana. Milih melakukan yang baik, menunjukkan yang baik, mengajak orang lain berbuat baik, dengan otomatis meraih pahala dan kebaikan yang besar dan banyak. Atau pilih mengajak orang berbuat maksiat, menunjukkan orang lain perbuatan dosa, mendakwahkan kemungkaran kepada orang lain. Tentu sebagai hamba Allah yang beriman, memilih yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, dalam surat Al-Qasas ayat 87. Wad'u ila rabbik, dan ajaklah umat manusia menuju Tuhanmu. Artinya ajaklah orang lain beribadah kepada Allah. Kalau mereka belum beriman, ajak mereka beriman. Kalau mereka belum sholat, ajak mereka sholat. Kalau mereka jarang mengaji, ajak mereka datang ke majelis ilmu, majelis taklim, pengajian. Kalau mereka belum berbakti kepada orang tua, kasih tahu, ajak supaya berbakti kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, ajaklah orang lain supaya beribadah kepada Allah. Baik ibadah khusus dan langsung seperti sholat, puasa, zikir, atau ibadah-ibadah dalam bentuk yang umum tadi ya, berbuat baik kepada orang tua, menolong sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ibu bapak ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, dakwailah, ajaklah umat manusia menuju jalan Tuhan, yaitu Islam. Jalan menuju kepada Allah, itu agama Islam. Agar kita kelak bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, ya, ikuti jalan Islam ketika di dunia ini. Bagaimana? Bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya sampaikan dengan ilmu. Ini loh Al-Quran begini, ini loh hadisnya begini, ini loh tuntunan agama seperti ini, dengan ilmu. Kalau berbuat baik, ini pahalanya demikian. Kalau berbuat salah, ini sanksi dosanya demikian. Wal mau'izatil hasanah. Barangkali ada orang itu ketika diberi kebaikan, dia mudah menerima, paham. Ada juga yang masih bingung, kadang-kadang ragu, kadang-kadang dia tapi begini begitu, kadang malas, kadang masih lebih berat mengikuti keburukan. Maka berilah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan mau'izah hasanah. Kasih kabar gembira, targhib. Kasih hal-hal yang menakutkan jika melanggar, tarhib, supaya mantap, tidak ragu lagi mengikuti kebenaran. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian itu orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Artinya jemaah, jika kita tahu kebaikan, sebarkan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Jangan kalau kita nanti kebaikan itu ya dimiliki sendiri, jangan. Orang lain yang belum tahu, kasih tahu ilmu. Saudara kita barangkali yang belum paham, kasih pemahaman.
Saudara kita belum rajin sholat, ajak supaya rajin sholat. Saudara kita masih berbuat syirik, tegur dia, nasihati dia jangan berbuat syirik. Saudara kita belum bisa membaca Al-Quran, ajari dia baca Al-Quran. Intinya, jadilah orang yang perhatian kepada sesama. Bukan dalam masalah ekonomi saja, bukan masalah dunia saja, tapi justru urusan akhirat. Barangkali ada saudara kita yang kekurangan ekonominya, kalau kita mampu, kita bantu dia. Dia butuh duit, kita kasih duit. Dia butuh pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Dia butuh bantuan ini dan itu, kita bantu. Tetapi betapa banyak saudara kita barangkali dia mungkin kaya harta, ya, dia sehat, dia gak butuh bantuan dunia, tapi sesungguhnya dia butuh bantuan urusan agama. Mungkin dia belum bisa sholat, kasih tahu cara sholat yang betul. Belum bisa membaca Al-Quran, kasih tahu cara membaca Al-Quran, ajari dia. Barangkali dia belum tahu kalau syirik itu dosa, lalu dia masih melakukannya, kasih tahu bahwa syirik itu dosa besar paling besar. Barangkali dia belum tahu bahwa judi itu haram misalnya, tapi aneh kalau judi nggak ngerti kalau haram. Mungkin dia nggak ngerti kalau produk tertentu ternyata itu haram, kasih tahu, oh, ini haram mas, jangan dikonsumsi. Cari yang halal, ini ada produk pilihan lain, bisa seperti itu. Intinya, kalau saudara kita masih belum tahu tentang urusan ibadah, kasih tahu. Saudara kita masih barangkali tersesat, kita tunjukkan arah supaya kembali kepada jalan yang benar. Begitu. Mengapa Ibu Bapak? Kalau kita ini ingin menjadi orang Islam yang semakin tinggi tingkat derajat keimanan kita, semakin sempurna keimanan kita, jangan egois. Wah, aku ini sama ini yo usahaku, betul. Tetapi semua itu karunia dan taufik dari Allah, teman. Maka jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai sesama muslim saudaranya itu sebagaimana ia mencintai dirinya. Kalau dirinya ingin selamat, ya kita ingin juga saudara kita selamat. Cara selamat itu ya rajin sholat. Kalau kita sudah rajin sholat, sementara saudara kita belum rajin sholat, jangan dibiarkan. Ajak dia sholat supaya rajin. Kalau belum bisa, kasih tahu dia cara sholat. Itu namanya kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak ingin, misalnya besok menderita karena kita berbuat maksiat, lalu kita tinggalkan maksiat, pun demikian kalau ada saudara kita yang masih berbuat maksiat, kita ingin saudara kita juga selamat. Maka tegur dia, nasihati dia, jangan berbuat maksiat. Itu semata-mata karena apa? Karena kita cinta dia. Begitu jemaah. Nah, semua ini dalam rangka demikian. Kalau kita mengetahui kebaikan, kita amalkan. Jangan lupa sebar, sampaikan kepada saudara kita, agar saudara kita pun bisa mengetahui kebaikan dan ikut melaksanakan kebaikan itu. Dan tidak akan pernah rugi. Orang yang menyampaikan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, tidak akan pernah rugi, bahkan untungnya berlipat jemaah. Kalau kita memberi, konsep Islam itu memberi kebaikan. Orang yang memberi itu tidaklah berkurang, tapi justru bertambah. Dalam konsep materi, harta, Nabi SAW menyatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu baik yang wajib maupun yang tatawwu. Contohnya yang wajib itu zakat atau infak atau sedekah yang lain, sesungguhnya tidak mengurangi harta kita jemaah. Meskipun mungkin nominalnya berkurang, kita punya duit misalnya 100 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%, 2.500.000, mungkin nominal 100 juta itu berkurang, tapi sesungguhnya hakikatnya tidak berkurang, bahkan bertambah banyak. Mengapa? Yang 2,5% itu kita berikan kepada orang-orang yang berhak, 8 golongan itu, betul memang dari 100 juta tinggal 97,5 juta. Tapi sesungguhnya 2,5% itu, meskipun zahirnya diberikan kepada fakir miskin misalnya, atau orang-orang lain yang berhak dari 8 golongan itu,
Allah akan simpan dan Allah akan lipat gandakan balasannya kelak di akhirat. Jadi jangan khawatir, bukan. Sesungguhnya kita menabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita mengajak kebaikan, ayo sholat, kita sendiri sholat, kita ngajak orang lain sholat. Orang lain yang kemudian sholat gara-gara kita ajak, orang yang sholat dapat pahala. Kita dapat pahala sholat kita plus pahala sholat orang yang mengikuti ajakan kita. Itu kalau kita ajak satu. Kalau yang kita ajak 10, ya 10 kali lipat. 10 orang itu ngajak lagi orang lain. Begitu seterusnya jemaah. Beruntun, berangkai, tak akan pernah putus. Mari kita lihat hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahu Muslim. Ada hadis dari salah seorang sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa memberikan petunjuk orang lain kebaikan, apapun kebaikan itu, maka falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain berbuat baik, menyampaikan ilmu tentang agama, maka orang yang memberi petunjuk dan bimbingan tadi mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang melaksanakan. Contoh, seorang guru, ustaz atau ustazah menyampaikan tata cara atau kaifiyah pelaksanaan sholat kepada santri atau murid atau siswanya, diajarkan ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Lalu murid-murid atau santri-santri siswa-siswanya tadi pun jadi tahu bagaimana sholat karena ilmu yang disampaikan oleh sang guru atau sang ustaz tadi. Maka jika murid ini kemudian melaksanakan sholat, sang guru atau sang ustaz tadi akan senantiasa mendapatkan pahala sama dengan pahala muridnya yang mengerjakan sholat ini. Kalau kita ajarkan tata cara sholat itu kepada santri-santri kita yang masih kecil, jemaah, mungkin saat mereka masih SD, lalu mereka melaksanakan sholat sampai umurnya 80 tahun, tinggal kita hitung berapa kali pahala, berapa banyak pahala, berapa besar pahala yang didapatkan oleh seorang guru tadi. Itu kalau yang diajari 1. Dan kalau yang diajari 20, umurnya 60 tahun misalnya, selama mungkin 50 tahun dia sholat itu, dia akan mendapatkan 50 tahun sholat kali 20 orang siswa misalnya. Contoh, gampang aja begitu. Nah, selama katakanlah 50 tahun itu, siswa tadi mungkin juga mengajarkan kepada orang lain. Maka orang yang pertama kali mengajari dia itu akan terus mendapatkan pahala. Setiap orang yang mendapatkan ilmu dengan sebab itu. Oleh karenanya itu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pahala seluruh amal umat Islam. Jadi kita ini ketika sholat, ketika kita berbuat kebaikan jemaah, semua pahala yang kita kerjakan apapun amal ibadah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bagian yang sama. Mengapa? Karena kita bisa sholat, contohnya siapa dahulu yang mengajarkan sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita berpuasa, kita bisa berpuasa. Siapa yang mengajarkan tata cara puasa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ini, bisa itu. Semua amal ibadah umat
Islam, Nabi SAW mendapat bagiannya. Masya Allah jamaah, nggak bisa kita hitung jumlahnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling tinggi derajatnya. Nggak ada yang menandinginya. Dari mana? Hitung-hitungan matematisnya begini. Beliau sendiri itu disebut Abdullah, ya kan? Nabi Muhammad itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Apa maksud Abdullah? Adalah hamba yang sempurna peribadatan. Jadi Nabi SAW itu secara pribadi saja, amal ibadah beliau nggak ada yang bisa nandingi jamaah. Amal ibadah beliau saja pribadi itu nggak ada yang bisa menandingi. Pahalanya sudah terlalu besar, terlalu banyak, sudah sempurna. Apalagi ditambah apa? Pahala seluruh umat Islam dari zaman beliau sampai hari kiamat. Padahal jamaah, umat Nabi Muhammad SAW itu umat paling banyak. Umat-umat terdahulu kan sudah jumlahnya sekian banyak, paling banyak, amal ibadahnya banyak, pahalanya dilipat gandakan. Belum ditambah amal pribadi Rasulullah SAW yang sudah tidak ada tandingannya itu. Gak mungkin bisa kita hitung jumlah. Oleh karena itulah kelak jamaah, Nabi SAW itu paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita lihat hitung-hitungan secara matematis. Oleh karenanya itu Bapak, jika kita sudah mengerti satu dua hal tentang agama secara benar, lalu pasti kita sadar dong bahwa amal ibadah kita ini pasti masih minim. Sebanyak apapun amal ibadah kita ini tentu masih kecil jamaah. Belum lagi ditambah dosa kita. Andaikan amal ibadah kita ini banyak lalu diterima, dosa kita kan banyak. Maka untuk menutup kekurangan barangkali pahala dan kebaikan kita, salah satu cara terbaik adalah apa? Menyampaikan ilmu kepada orang lain, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Supaya apa? Contoh, kalau kita tadi sholat maghrib, kita sendiri sholat, ya kalau sholat kita diterima, ya kalau sholat kita pahalanya sempurna, oke, mungkin diterima, mungkin pahalanya banyak, tapi dosa kita juga banyak, mungkin berkurang banyak juga. Tapi kalau di sisi lain kita ibadah, sholat maghrib contohnya, lalu kita ajak sholat orang lain juga sholat maghrib, kita kan dapat tambahan tuh dari apa? Pahala orang yang kita ajak. Makanya seorang muadzin itu pahalanya banyak itu Bapak. Muadzin itu mengapa pahalanya banyak? Karena dia yang masih tahu waktu sholat, karena dia yang mengajak orang sholat. Maka semua orang yang sholat karena dikasih tahu oleh sang muadzin, dia dapat pahalanya. Begitu. Oleh karenanya, mari ayo ngaji, ayo sholat, ayo belajar Al-Quran, ayo berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Karena dakwah tidak harus dengan ceramah. Dakwah mungkin bisa lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat media, lewat apa saja. Kadang dengan perbuatan kita memberi contoh dengan yang berdakwah bisa. Supaya apa jemaah? Supaya pahala yang kita terima itu berlipat ganda. Begitu. Jadi orang Islam itu orang yang aktif, proaktif, selalu mengajak kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalilnya mana? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ke-20 ini, sebaliknya jamaah, orang yang mengajak perbuatan buruk pun juga mendapatkan dosa sama dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Makanya hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan
kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Ini dia dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa mengajak orang lain kepada petunjuk, yang dimaksud adalah petunjuk bimbingan ajaran syariat agama Islam, bimbingan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri, pastilah dia mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah, sama dengan pahala semua orang yang mengikuti dirinya. Kalau dia mengajar, mengaji, kemudian orang-orang rajin mengaji, ya maka semua orang yang mengikuti dia mendapatkan pahala, lalu dia pun dapat pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh semua orang yang mengikutinya itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala pelakunya masing-masing. Jadi orang yang melakukan juga tidak berkurang pahalanya, tetapi orang yang mengajak mendapatkan tambahan pahala. Itu kalau kebaikan. Bagaimana kalau ada orang mengajak kepada keburukan? Juga sama, dia akan mendapatkan balasan setimpal, bahkan mendapatkan balasan lebih. Apa itu? Dosa dirinya kalau dia berbuat maksiat. Kalau dia ajak orang lain, berarti orang yang lain yang berbuat maksiat gara-gara diajak oleh dia dapat dosa. Yang mengajak ini di samping dapat dosa perbuatan dirinya, dia mendapatkan tambahan dosa dari orang yang berbuat dosa gara-gara diajak oleh dia. Kalimatnya, wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa mengajak orang lain berbuat sesat, menyimpang, maksiat, kana alaihi minal ismi mislu azami man tabi'ah, dia akan mendapatkan dosa perbuatan dirinya dan dosa orang-orang yang melaksanakan maksiat itu karena ajakan dirinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, sama sekali tidak mengurangi dosa para pelaku masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Contoh, ada orang ngajak berjudi, karena judi nggak bisa sendiri, nyaman. Judi mesti ada orang lain, bisa judi sendiri, nggak mungkin. Mesti ada dua orang minimal, ada potongnya, ada ya masak lah, ada yang melakukan. Itu aja. Kalau minum sih bisa sendiri, orang mabuk bisa sendiri. Tapi kalau dia mau mabuk, ajak orang lain, yuk mabuk yuk, tak tukok sudah. Dia sendiri dapat dosa, plus tambahan dosa orang yang ikut mabuk karena diajak oleh diri. Ini contoh demikian. Jadi ini hadis memberi bimbingan kepada kita supaya senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan, serta jangan mengajak berbuat buruk. Karena apa? Sanksinya berat berlipat ganda. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu sebagai umat beriman, kita akan milih berbuat baik dan berusaha mengajak orang lain berbuat baik. Lalu kita menghindari keburukan dan tidak mengajak orang lain berbuat keburukan, alias mencegah diri dan orang lain dari perbuatan yang buruk atau maksiat. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga, An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, pada saat perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uqiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, bendera perang ini besok akan aku berikan kepada salah seorang di antara kalian, para sahabat itu, yang dengan sebab komando dan kepemimpinan dia, Allah akan memberikan kemenangan, akan menaklukkan daerah Khaybar. Begitu kata Nabi SAW. Siapa orang itu?
yuhibbullah wa rasulah. Orang yang besok akan aku beri bendera perang menjadi komandan, aku akan menjadi pemimpin perang ini, orangnya sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Wa yuhibbullah wa rasuluh, sebaliknya pula Allah dan Rasulnya sangat mencintai. Fabatan nasu yadukuna lailahum ayyuhum yuqa. Lalu para sahabat pun malam hari itu membicarakan siapa ya kira-kira orang yang akan diberi tampuk kepemimpinan menjadi komandan perang besok pagi itu. Karena apa? Orang ini jelas orang hebat, mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, dicintai Allah dan Rasulnya. Wah, ini satu kedudukan yang mulia, jemaah. Apalagi nanti akan menang. Ya, orang ini diangkat oleh Nabi menjadi komandan. Masing-masing berharap supaya dirinya yang diberi bendera perang tersebut. Falamma asbaha an-nasu qadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqaha. Esok harinya begitu salat subuh, semua sahabat berbondong-bondong bersegera menuju salat lalu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar diri mereka yang diberi tampuk kepemimpinan perang. Begitu para sahabat sudah berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Ngomong-ngomong, di mana Ali bin Abi Thalib kok tidak tampak? Faqila, ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, wa yashki ainai." Wa yashtaki ainai. Wahai baginda Rasulullah, pagi ini Ali bin Abi Thalib tidak bisa kumpul karena sedang sakit mata. Qala fa'arsilu ilaihi. Nabi SAW menyuruh supaya panggil Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi. Begitu sudah dipanggil dan datang, maka fabasafa Rasulullah SAW ainai. Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib yang sakit mata tadi. Wa ja'alahu fabari'an. Kemudian Nabi mendoakan kesembuhan, lalu serta merta fabari'an, sakit mata yang tadi diderita oleh Ali bin Abi Thalib secepat itu pula sembuh, jemaah. Ka'alam yakun bihi wajh. Tidak ada bekas kalau tadi sakit. Begitu ya dikasih mudah Nabi, lalu didoakan oleh Nabi, sembuh total, sempurna, seperti tidak ada sakit sebelumnya. Kemudian bendera perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai baginda Rasulullah, kata Ali, apakah aku harus perangi orang-orang ahli Khaybar itu sampai mereka masuk Islam seperti kita? Faqala unfud ala rizrik. Jangan tergesa-gesa wahai Ali, hatta tanzila bi sahatihi, sampai engkau datang ke dekat pemukiman mereka. Summa jamuhum ilal Islam. Kalau engkau sudah sampai di perkampungan mereka, sampaikan dakwah dulu. Ajak penduduk Khaybar supaya masuk Islam. Dakwai dahulu, ajak baik-baik dahulu, jangan langsung diperangi, jangan. Tapi dakwai dahulu, ajak dahulu masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Lalu beritahu kepada mereka kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan bagi mereka. Fa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan kau mengajak mereka, kau dakwahi mereka, kau jelaskan kepada mereka, lalu ada di antara mereka yang masuk Islam satu orang saja, maka sungguh pahalanya, kebaikannya jauh lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta-unta merah mungkin hasil rampasan perang
ataupun dikasih hadiah unta-unta merah, harta kekayaan duniawi yang sangat banyak. Tapi pahala mengajak orang lain kepada Islam, pahala orang berdakwah, pahala orang menyampaikan ilmu sehingga orang itu mendapatkan petunjuk jauh lebih besar dan lebih banyak serta melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar kemewahan dunia. Itu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salah satu keutamaan menyampaikan kebenaran, berdakwah, mengajak orang lain beribadah kepada Allah, mengajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan masa jahiliyah, meninggalkan kemaksiatan, kesyirikan, kesesatannya. Yuk kita berhijrah, yuk kita bertauhid, yuk kita salat, yuk kita tinggalkan maulimo, yuk kita berbakti kepada orang tua, yuk kita rajin ngaji, yuk belajar membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka itu semuanya pahalanya sangat besar. Dan itu tidak harus di masjid, tidak harus di tempat-tempat ceramah. Ketika kita ronda, ketika kita kumpulan RT, ibu-ibu, mungkin kumpulan PKK, mungkin kumpulan tasawisma, mungkin arisan, sampaikan. Wayai sholat, yo sholat, jangan bablas, misalnya gitu ya. Lalu kalau mungkin ada yang ngerasani grogi, ditegur, diingatkan, begitulah dia. Ini dalam rangka apa? Mengajak kepada kebaikan. Kalau ada orang, misalnya contoh lagi kalau di masyarakat kadang-kadang kumpulan-kumpulan itu ada simpan pinjam yang ada ribanya. Boleh nggak simpan pinjam? Boleh, tapi hindari ribanya. Nggak boleh pakai riba. Simpan pinjam itu tahun halal birri wa taqwa, menolong dalam kebaikan bagus, tapi jangan pakai riba. Utang 100.000 ya kembalikan 100.000, jangan 110.000. Contoh seperti itu menunjukkan kebaikan ya, agar kita mendapatkan pahala. Ngomong-ngomong, jadwal sholat isya jam berapa? Sudah dekat? Karena sudah dekat, ya sudah. Ya, sebentar lagi masa waktu sholat isya Ibu Bapak. Ya demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bab ke-20, itu babu ad-dilalati ala khairin wa du'a ila hudan awal. Bab mengajak kepada kebaikan, lalu menunjukkan kebaikan dan mengajak orang lain berbuat petunjuk kepada petunjuk kebaikan, atau sebaliknya kalau dia berbuat mengajak kepada keburukan, ya dia akan meraih sanksi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga Allah berkenan memberikan keberkahan dan pahala yang berlimpah bagi kita. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita semuanya sampai kelak meraih akhir kehidupan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustaz Ahmad. Mari kita akhiri dengan dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.